Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam PAS, Forum Akal Sehat. Forumnya orang-orang punya akal sehat. Hari ini, hampir semua media mainstream maupun sosial media, breaking news tentang kejadian yang terjadi di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia, tepatnya di Jalan Proklamasi di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Penembakan yang dengan pelaku atau tersangka ini datang pakai travel ke kantor mencari Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Setelah ditanya segala macam, terjadilah dialog dengan security dan petugas di sana. Tiba-tiba mengeluarkan senjata dan terjadilah tembak. Tembakan ini lucunya dari airsoft gun. Artinya kalau jarak dekat mungkin bisa saja terjadi. Ini pantulan. Artinya kalau bahasa INAF itu resource. Artinya pantulan yang menyebabkan tembakan. Dan dipastikan 2 orang security dan petugas yang ada di Majelis Ulama Indonesia. Kalau melihat dari gambar tayangan, kejadiannya itu sekitar jam 11 lah. Ya kan? Jam 11, tanggal 2 Mei 2023. Kalau melihat di tayangan yang kita dapat pada saat kejadian, terlihat bahwa pelaku masih hidup. Artinya dipindahkan ke mobil patroli berbentuk minibus itu masih bergerak, masih hidup. Ya kan? Dan ini persoalannya di airsoft gun. Apakah dia nembak atau ditembak ini yang belum jelas. Artinya ini persoalan masih ada rentetan berikutnya. Apakah korban pelaku ini dalam hal ini sorenya dinyatakan meninggal dunia. Padahal sama-sama kita ketahui terakhir ini jelas tahun politik. Suasana politik pasti akan menyelimuti 2023-2024. Karena ini kalau sama-sama lihat, mulai dari peneliti BRIN pada saat sholat Id sampai pengancaman Muhammadiyah, kedua kita sama-sama lihat masjid di Sukabumi yang dirusak oleh seseorang, akhirnya dikatakan orang gila. Nah, situasi hari ini adalah penembakan Majelis Ulama. Siang itu masih kelihatan bahwa pelaku ini tidak mati. Pelaku ini namanya Mustafa, aslinya Lampung, pekerjaannya petani, cuman memang pernah ada kejadian dia pernah dihukum 6 bulan. Artinya seorang residivis, ya kan? Tapi persoalannya ini kan kayak sebuah rangkaian menjelang pemilu kan. Artinya ada apa di balik ini semua? Karena jelas waktu kita lihat tayangan sebelumnya, dari beberapa cuplikan gambar, baik dari media mainstream maupun media online atau sosial media, itu tidak mati. Artinya masih bergerak, masih hidup lah. Dan anehnya juga pakaiannya kotak-kotak, seperti pertarungan 2017 Pilkada Jakarta. Artinya pakaian kotak-kotak Ahok, ya kan? Menurut saya mudah-mudahan bukan settingan, tapi memang kejadian benar. Karena informasi yang kita dapat, pelaku ini mengatakan ketika penyerangan ini dapat sebuah mimpi kan itu. Artinya ada dialog sebelum dia mati. Nah, ini kan pasti pertanyaannya warga netizen atau warganet, kok bisa kan itu? Artinya mati ini apa karena dia punya penyakit jantung atau punya apa kan itu? Atau diracun atau dibunuh dengan apa kan itu? Masih banyak pertanyaan. Karena yang jelas waktu diperlihatkan pada tayangan awal, dia masih hidup, hanya bergerak, ditarik begitu, ya kan, dimasukkan, digeritakan di sebuah mobil, dibawa ke rumah sakit terdekat di daerah Menteng.
Informasi terakhir sore tadi dikatakan sudah dipastikan dia meninggal. Nah, ini nanti pasti isunya adalah teroris, isunya radikal, intoleran, macam-macam lah. Pasti akan berkembang di beberapa hari ke depan. Tapi yang perlu kita lihat sama-sama, ini tahun politik, bulan politik, manuver politik, pasti banyak kepentingan politik. Nah, bagaimana peran intelijen di Indonesia, mulai dari intel kepolisian, intel segala macam lah, sampai di ujung adalah BIN kan itu. Kan ada BNPT segala macam, intel tentara, BAIS segala macam, ini kan pasti harus menjaga, harus memberikan rasa aman, karena udah tahun politik harus memberikan nuansa ketenangan dan tidak ada kegaduhan di masyarakat, sehingga pemilu akan menjadi on the track. Karena saat ini udah pasti tahapan pemilu udah memasuki daftar pemilih sementara dan daftar calon sementara, pasti dinamika atau manuver partai politik pasti akan berjalan. Mudah-mudahan tidak menjadi pressure atau menjadi ketegangan atau menjadi tekanan baik kandidat DPD, DPR, hingga kandidat Capres-Cawapres 2024. Karena ini nuansa ke sini mulai nuansa yang mulai panas. Dinamikanya pasti mulai tinggi kan. Apalagi kalau kita lihat sama-sama, Presiden selalu bergerak mendukung salah satu kandidat capres. Ini tentunya akan menimbulkan banyak persoalan, banyak pertanyaan. Yang pasti etika demokrasi dan pelanggaran konstitusi di rezim ini sedang terjadi. Dan mudah-mudahan ini bukan pengalian isu yang sangat panas hari ini, ya kan, mengenai pencalonan capres. Karena pengalian isu ini akan berdampak sangat luas, karena sama-sama kita tahu terakhir kemarin Kementerian Keuangan bocor keuangan yang begitu tinggi. Hari ini kita sama-sama lihat tidak ada berita atau informasi apapun. Jadi kecenderungan pengalian isu sangat cukup kuat. Dan kita tahu juga kerugian BUMN cukup besar, ribuan triliun. Jadi ini utang ribuan, ya kan, kerugian BUMN ribuan juga. Hanya perak-perik untuk pengalian, mudah-mudahan tidak seperti itu kan. Tapi kecenderungan ke arah situ cukup kuat. Sehingga pengalian-pengalian isu ini bagi pengamat, bagi pemerhati, bagi pelaku demokrasi pasti mengamati apa isu berkembang, ya kan, dan selalu sasarannya seperti apa, frekuensinya seperti apa, argumentasi pejabat yang harusnya melindungi, dalam hal ini aparat penegak hukum, termasuk intelijen yang harusnya lebih duluan mengantisipasi daripada kejadian seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi terakhir kejadian seperti ini, biar rasa aman, rasa tenang untuk masyarakat menuju pemilu yang demokratis, pemilu yang beretika, tidak terganggu dengan hal-hal seperti ini. Kita kawal terus perkembangan ke depan, apakah ini isu yang pengalian isu, atau memang kejadian sebenarnya terjadi radikalisasi orang menyerang, atau ini bagian dari proses supaya ada kegaduhan. Semuanya kita kembalikan ke aparat penegak hukum, terutama intelijen, untuk mengantisipasi daripada kejadian yang berkembang, pasti akan berkembang saat ini dengan situasi yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas forum akal sehat, forumnya orang-orang punya akal sehat.